Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati yaitu Bapak Profesor Usep Suud MSI PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Bapak Profesor Agung Darmawan Buhdadi MM PhD selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati yaitu Ibu Dr. Rizky Nurdara STMM selaku dosen pembimbing skripsi pertama saya. Dan yang kedua yaitu Bapak Dr. Agung Wahyu Handaru STMM selaku dosen pembimbing skripsi kedua saya. Nah, selanjutnya perkenalkan nama saya Hairunisa Salsabila dengan NIM 17056210029. Saya adalah mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2021. Di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan seminar proposal dengan judul Pengaruh Job Insecurity, Burnout, dan Work-Life Balance terhadap Turnover Intention Karyawan Gen Z Perusahaan Industri di Jakarta Selatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang yang pertama, yaitu menurut survei Lokadata dari banyaknya generasi yang bekerja di Indonesia, sebanyak 57% pekerja yang ada di Indonesia mayoritas adalah Gen Z sebagai pekerja tetap. Hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa Gen Z ini sudah memiliki kemampuan yang cukup memadai sehingga mereka dapat bersaing dengan generasi-generasi sebelumnya. Lalu, menurut pernyataan Menteri Ketenagakerjaan yaitu Ibu Ida Fauziah yang dikutip melalui republika.co.id tahun 2022 menyatakan bahwa Gen Z tidak memiliki suatu komitmen jangka panjang dan hanya melakukan pekerjaan yang membuat mereka senang. Selain itu, Ibu Ida juga menambahkan bahwa Gen Z ini terkait dengan loyalitas dari Gen Z masih cukup, dibilang sangat rendah gitu ya terhadap perusahaan. Dikarenakan, adanya ketidaksamaan terkait dengan sifat, sikap, dan juga karakteristik serta pola kerja yang, eee, Gen Z miliki dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan juga Ibu Ida menambahkan bahwa adanya keberadaan, Gen Z ini dan juga meningkatnya kemajuan di bidang teknologi akan meningkatkan atau akan menimbulkan suatu labor turnover intention dalam suatu perusahaan di beberapa periode tertentu. Nah, selain itu juga pernyataan Ibu Ida didukung oleh survei yang dilakukan, Deloitte gitu ya, Deloitte Millennial Survey tahun 2018 yang menunjukkan sebanyak 61% Gen Z memutuskan untuk pindah kerja pada durasi kurang dari 2 tahun kerja. Nah, selain itu riset yang dilakukan oleh Adobe Survey tahun 2021 juga menghasilkan sebanyak 56% responden Gen Z merencanakan untuk berpindah kerja dan juga, survei yang dilakukan oleh survei Microsoft serta Bankrate menyimpulkan bahwa 54% dan juga 77% responden Gen Z memikirkan untuk berhenti kerja walaupun pada saat itu mereka masih ada pada masa-masa pandemi. Oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat survei Lokadata, yang menunjukkan pada poin pertama tadi ya, latar belakang tadi terkait dengan sebanyak, 57% pekerja yang ada di Indonesia mayoritas adalah berasal dari generasi Z. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada survei BPS dengan judul Penduduk Provinsi DKI Jakarta berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, di mana saya, untuk penelitian ini peneliti lebih memilih di perusahaan jenis industri di tahun 2022 untuk daerahnya sendiri di Jakarta Selatan. Mungkin, Bapak Ibu akan bertanya kenapa gitu ya. Yang pertama gitu ya, yang pertama alasan saya karena adanya peningkatan beberapa Gen Z gitu ya untuk bekerja di daerah atau di perusahaan industri gitu ya. Dan selanjutnya adanya atau meningkatnya akses teknologi yang ada gitu ya. Bisa kita bedakan gitu ya untuk perusahaan industri di daerah Jakarta Selatan dengan di daerah Cikarang gitu ya, kawasan MM Industri, di Cikarang gitu ya, itu sangat berbeda gitu ya untuk teknologi yang memang mereka gunakan gitu. Lalu adanya, yang kedua transportasi yang cukup memadai apabila saya dipilih untuk atau saya diminta untuk memilih gitu ya. Untuk ke Jakarta dan juga untuk ke Cikarang, otomatis saya akan memilih untuk ke Jakarta, karena untuk ke Jakarta saya bisa menggunakan KRL, MRT, LRT, busway, Jaklingko, dan masih banyak transportasi lainnya gitu yang bisa saya gunakan. Selain itu juga, alasan lain yaitu karyawan yang cenderung progresif untuk menerima adanya pengupdatean sistem yang mereka gunakan gitu ya. Seperti halnya di tempat saya magang, di mana 6 bulan pertama saya menggunakan sistem HRIS. Hal tersebut sudah cukup memadai gitu ya untuk melakukan pekerjaan di bidang HR. Namun adanya beberapa part yang memang, cukup kurang gitu ya, maka dari karyawan tersebut meminta kepada atasannya untuk menggunakan sistem workplace karena ada beberapa part yang memang tidak ada di HRS dan lebih lengkap, untuk menggunakan workplace seperti itu. Selain itu juga adanya keberagaman jenis, perusahaan industri gitu ya di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah non perkotaan. Oke, kita next. Nah,
Sebelum dilakukannya penelitian, peneliti juga melakukan penelitian prariset gitu ya kepada karyawan-karyawan Gen Z yang ada di tempat peneliti magang, di mana hasil prariset menunjukkan bahwa karyawan Gen Z membutuhkan adanya keseimbangan antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi. Lalu hasil riset juga menunjukkan bahwa karyawan Gen Z ini selalu merasa stres apabila beban pekerjaan yang diberikan itu tidak sesuai. Dan yang terakhir, hasil riset juga menunjukkan bahwa karyawan Gen Z selalu merasa waktu bekerja mereka itu tidak sesuai atau waktu mereka bekerja itu selalu mengganggu waktu untuk mereka kehidupan pribadi atau dengan keluarga-keluarga mereka gitu. Hal tersebut akan menimbulkan rasanya ketidakamanan bekerja, akan menimbulkan rasanya stres atau depresi pada saat bekerja. Nah, ketidakamanan bekerja ini bisa kita kaitkan atau bahasa asingnya yaitu job insecurity gitu ya. Otomatis job insecurity ini akan mempengaruhi tingkat turnover intention di suatu perusahaan. Selain itu juga ada pun variabel-variabel lain yang dapat meningkatkan turnover intention yaitu tadi ya stres atau depresi pada saat bekerja gitu ya. Atau bisa kita sebut yaitu burnout gitu ya. Nah, adanya burnout atau stres tersebut dikarenakan adanya tuntutan pekerjaan dan juga beban pekerjaan yang memang tidak sesuai dengan perjanjian-perjanjian awal, seperti itu. Selanjutnya, dari lembaga survei Jakpat atau Jajak Pendapat, yaitu alasan apa yang membuat Gen Z resign dari tempat kerja mereka. Nah, untuk alasan yang pertama yang paling tinggi, yaitu gaji yang tidak sesuai dengan job desk. Lalu alasan yang terakhir yaitu tidak adanya work life balance di perusahaan mereka. Jadi work life balance ini sendiri akan membawa dampak yang baik bagi kesehatan mental karyawan dan juga dapat menurunkan tingkat turnover intention bagi karyawan. Otomatis tadi ya sudah ada dua variabel di mana ada job insecurity dan juga burnout. Otomatis di sini juga ada variabel work life balance yang dapat mempengaruhi tingkat turnover intention suatu perusahaan di beberapa periode-periode tertentu. Nah, selanjutnya yaitu research gap hubungan variabel job insecurity terhadap turnover intention yang dapat kita lihat menurut penelitian Julianti et al. Tahun 2024 menyatakan bahwa job insecurity ini berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap turnover intention. Sedangkan menurut Gayatri dan juga Mutakiatun menyatakan bahwa job insecurity tidak berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Selanjutnya, hubungan variabel burnout terhadap turnover intention menurut Yanto dan juga Bandri menyatakan bahwa burnout ini berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap turnover intention. Nah, sedangkan menurut Meili et al. Tahun 2023 menyatakan bahwa burnout itu berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap turnover intention. Selanjutnya, yaitu hubungan variabel work-life balance terhadap turnover intention menurut Pramushinta et al. Tahun 2024 menyatakan bahwa work-life balance berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap turnover intention. Sedangkan menurut Dwi Afni Syahid dan Aulia menyatakan bahwa work-life balance ini berpengaruh negatif bahkan ya dan juga signifikan terhadap turnover intention. Nah, dengan demikian masih adanya gap dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membuat peneliti ini merasa lebih tertantang lagi untuk meneliti lebih dalam terkait dengan beberapa variabel, ketiga variabel yang tadi seperti halnya job insecurity, burnout, dan juga work life balance, apakah memang dapat mempengaruhi terkait dengan turnover intention di suatu perusahaan ataupun tidak gitu ya. Nah, selain itu juga ada kebaruan atau novelty penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang pertama, penelitian ini menggunakan sampel penelitian yaitu karyawan-karyawan Gen Z, dan yang kedua menggunakan karyawan yang memiliki masa kerja 1 sampai 3 tahun kerja. Mungkin kenapa Bapak Ibu akan bertanya kenapa tidak menggunakan masa kerja karyawan dengan masa kerja 5 tahun lebih, karena saya ingin membuktikan riset yang dilakukan oleh Deloitte gitu ya, bahwa karyawan Gen Z ini hanya bekerja ya kurang lebih 2 tahun kerja aja gitu ya di tempat mereka bekerja gitu kan. Dan yang terakhir karyawan perusahaan di bidang industri. Jadi penelitian ini menggunakan karyawan perusahaan di bidang industri dan juga di daerah Jakarta Selatan. Jadi peneliti lebih mengkerucutkan kembali daerah mana atau tempat penelitian mana yang harus peneliti tuju gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian yang pertama, apakah terdapat pengaruh job insecurity terhadap turnover intention karyawan Gen Z perusahaan industri di Jakarta Selatan? Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh burnout terhadap turnover intention? Lalu apakah terdapat pengaruh work-life balance? Lalu apakah terdapat pengaruh work-life balance terhadap turnover intention? Selanjutnya, ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel job insecurity terhadap turnover intention karyawan Gen Z perusahaan industri di Jakarta Selatan, lalu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel burnout terhadap turnover intention, dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel work-life balance terhadap turnover intention. Selanjutnya, yaitu manfaat penelitian sini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis. Insya Allah penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang manajemen sumber daya manusia mengenai variabel job insecurity, burnout, dan juga work-life balance sebagai variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel turnover intention. Lalu manfaat praktis yang pertama bagi peneliti, insya Allah penelitian ini dapat membuktikan bahwa adanya pengaruh
dari beberapa variabel independen seperti halnya job insecurity, burnout, dan juga work-life balance yang memang berpengaruh positif terhadap turnover intention. Lalu bagi perusahaan, insya Allah penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber bahan evaluasi dan juga analisis apakah apabila di perusahaan tersebut terjadinya permasalahan yaitu peningkatan turnover intention di perusahaan mereka, apakah benar gitu ya adanya apakah benar dipengaruhi oleh oleh ketiga variabel yang sudah peneliti sebutkan tadi gitu ya. Dan yang terakhir bagi Universitas Negeri Jakarta, insya Allah penelitian ini akan dijadikan sebagai sumber bagi adik tingkat peneliti gitu ya untuk penelitian-penelitian selanjutnya apabila mereka ingin meneliti dengan variabel-variabel yang sama seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Di sini kita bisa melihat beberapa pengertian gitu ya menurut para ahli. Yang pertama, turnover intention menurut Yahya et al. Tahun 2020, turnover intention merupakan kecenderungan perilaku karyawan untuk mencari pekerjaan lain di tempat kerja yang baru entah dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, bahkan hingga 2 tahun yang akan datang. Nah, menurut Suhakim dan juga Badrianto menyatakan bahwa dasar dari pengertian turnover intention itu sama dengan keinginan karyawan untuk berpindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Sedangkan lalu menurut Robinson and Judge tahun 2018 turnover intention yaitu kecenderungan di mana seseorang karyawan itu memiliki kemungkinan untuk meninggalkan perusahaan baik secara sukarela maupun tidak sukarela yang disebabkan oleh kurang menariknya pekerjaan saat ini atau tersedianya alternatif pekerjaan lain. Lalu yang kedua ada job insecurity di mana menurut Zakaria et al. Job insecurity ini menjadi salah satu ketidakberdayaan pekerja ketika mempertahankan kelangsungan yang diharapkan dalam keadaan kerja yang mengintimidasi. Lalu menurut Nur Fauzan dan Halilah, job insecurity adalah kondisi yang dipengaruhi oleh lingkungan pekerjaan dan juga kepastian keberlanjutan di dalam pekerjaan itu sendiri. Dan menurut Novita dan juga Dewi, job insecurity ini adalah suatu kondisi ketidakamanan bekerja yang dirasakan berbeda oleh tiap individu dalam suatu organisasi, di mana rasa tidak aman inilah yang nantinya akan memicu terjadinya hal-hal yang lebih buruk lagi gitu. Bahkan dalam tahap lebih lanjut lagi dapat terjadinya penurunan kualitas pegawai, komitmen yang berkurang gitu ya, kepuasan kerja berkurang, kinerja karyawan tidak maksimal, dan juga dapat terjadinya turnover intention secara besar-besaran. Lalu selanjutnya untuk variabel burnout menurut Priyantika tahun 2018, burnout sendiri merupakan faktor kelelahan karyawan yang disebabkan karena pengaruh pekerjaan dan juga dapat menimbulkan perasaan lelah dan juga kecewa. Menurut Kusumawati dan juga Dewi, burnout itu kondisi terjadinya rasa lelah berlebih pada fisik, mental, serta emosional yang timbul sebagai hasil dari stres emosional jangka panjang. Dan menurut Suiknyo, burnout itu bukan hanya sekedar kelelahan, melainkan kombinasi dari tanda-tanda fisik seperti halnya merasa lelah, mudah sakit kepala dan juga gangguan pencernaan dan adanya perubahan perilaku terhadap lingkungan kerja yang justru dialami oleh banyaknya pekerja yang berdedikasi dan juga memiliki komitmen yang lebih gitu ya. Dan yang terakhir ada work life balance di mana menurut Wijaya tahun 2020 mengartikan bahwa work-life balance itu sejauh mana individu terlibat dan juga sama-sama merasa puas dalam hal waktu dan juga keterlibatan psikologis dengan peran mereka di dalam kehidupan kerja dan kehidupan pribadi serta tidak adanya konflik di antara hal tersebut gitu ya. Dan menurut Zamzami et al, work-life balance ini yaitu bagaimana seseorang mampu mengelola pekerjaan urusan keluarga dan urusan lainnya berdasarkan prioritas sehingga tidak terjadinya konflik di antara keduanya. Dan menurut Suhartini, work-life balance itu tingkat pemenuhan yang terkait gitu dengan peran ganda dalam kehidupan seseorang untuk mempertahankan semua aspek dalam kehidupannya. Oke, selanjutnya ada kerangka teori dan pengembangan hipotesis, di mana di sini kita bisa lihat ada variabel independen yang saya gunakan, job insecurity, burnout, dan juga work-life balance, lalu variabel dependennya turnover intention. Selanjutnya yaitu hipotesis yang saya usulkan, yaitu job insecurity insya Allah akan berpengaruh positif terhadap turnover intention karyawan Gen Z pada perusahaan industri di daerah Jakarta Selatan yang memang selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Julianti et al. Tahun 2024. Lalu hipotesis kedua, burnout berpengaruh positif terhadap turnover intention karyawan Gen Z di perusahaan industri dan juga akan selaras oleh penelitian Yanto dan juga Bandri di tahun 2024 dan hipotesis yang terakhir yaitu work life balance insya Allah akan berpengaruh positif terhadap turnover intention yang selaras dengan penelitian Melia et al. Tahun 2023. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bab 3 yaitu metode penelitian. Di mana yang pertama ada unit analisis, jadi penelitian ini insya Allah dilakukan di perusahaan industri di daerah Jakarta Selatan sebagai objek penelitiannya. Lalu penelitian ini sudah dilakukan dari bulan Desember sampai dengan insya Allah sampai dengan Februari tahun 2024.
Lalu populasinya sebanyak 119.426 karyawan Gen Z yang dilihat dari survei BPS tadi ya, Bapak Ibu yang sudah saya tampilkan gitu ya, yang ada di perusahaan industri di Jakarta Selatan yang berfokus pada karyawan yang memasuki usia produktif dan juga sudah aktif bekerja selama 1 sampai 3 tahun kerja. Lalu untuk sampel sendiri, saya menentukan sampel dengan menggunakan metode probability sampling dengan rumus Lovin. Bisa kita ketahui bahwa ada sebanyak sebanyak 399 responden sebagai sampel dari penelitian ini dengan nilai, tingkat kesalahan yang dapat saya terima yaitu sebanyak 5%. Lalu untuk metode analisis sendiri yaitu menggunakan, metode kuantitatif dengan menggunakan SEM atau Structural Equation Model dengan perangkat lunak yaitu Smart PLS. Lalu untuk teknik pengumpulan data ada 2, yang pertama data primer menggunakan questionnaire, dengan menggunakan Google Form gitu ya dan juga skala Likert 6 titik. Lalu untuk data sekundernya sendiri saya menggunakan penelitian terdahulu dengan sumber buku, jurnal, dan juga lembaga survei BPS, Lokadata, dan juga Jakpat. Oke, selanjutnya di sini ada job insecurity, ada, operasionalisasi variabel gitu ya, di mana yang pertama untuk pengertiannya sendiri saya ambil, menurut Zakaria et al. Tahun 2019, lalu untuk indikator sendiri saya gunakan dua sumber yaitu dari Greenhalgh dan juga Ernest dan Wardani. Selanjutnya yaitu ada burnout, di sini saya menggunakan, definisi dari Kusumawati and Dewi tahun 2021, lalu untuk indikatornya sendiri saya menggunakan, menurut penelitian Atmaja dan juga Suwana tahun 2018. Lalu untuk work life balance sendiri saya menggunakan, definisi dari Zamzami et al. Tahun 2021 dan untuk indikatornya sendiri, gabungan dari penelitian Rondon Wu dan juga Fisher et al. Tahun 2009. Lalu selanjutnya ada turnover intention, definisinya sendiri saya ambil dari penelitian Jahya et al. Tahun 2020, lalu indikatornya yaitu gabungan dari penelitian Putri dan Waskito, dengan Deswara et al. Tahun 2021. Selanjutnya yaitu teknik analisis yang saya gunakan yaitu analisis structural equation modeling atau SEM dengan menggunakan partial, least square atau PLS, lalu software yang digunakan yaitu Smart PLS versi 4. Lalu untuk model yang digunakan yaitu model sebab akibat atau causal modeling atau pengaruh hubungan atau disebut juga dengan analisis jalur. Lalu di sini ada 3 tahap yaitu outer model, inner model, dan juga pengujian hipotesis. Outer model digunakan untuk memastikan agar instrumen yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran pada setiap variabel. Lalu untuk inner model sendiri digunakan dengan cara melihat signifikansi hubungan antara setiap konstruk atau antara setiap variabel. Lalu untuk pengujian hipotesis sendiri, dengan menggunakan analisis direct effect untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya ada model pengukuran outer model yang akan saya jelaskan lebih rinci, di mana untuk validasi konvergen sendiri, dilihat dari nilai standardized loading factor. Minimal loading faktornya sendiri yaitu, lebih dari 0,5. Apabila nilai loading faktor kurang dari 0,5 maka item indikator harus dikeluarkan. Lalu selanjutnya ada reliabilitas komposit, di mana nilai batas yang dapat diterima adalah lebih dari 0,6. Lalu untuk validitas diskriminan, yaitu dapat dievaluasi menggunakan nilai cross loading gitu ya, dengan dibandingkan dengan nilai AV. Jadi batas nilai untuk, nilai AV-nya yaitu lebih dari 0,5, semakin tinggi nilai yang didapatkan maka akan semakin baik. Selanjutnya yaitu model struktural atau inner model. Di sini ada 4 tahap yaitu tes statistik. Jadi pengujian ini, tes statistik ini menggunakan derajat alfa 5%, maka nilai kritis untuk tes statistiknya sendiri yaitu 1,96. Jadi jika nilai tes statistik, lebih dari 1,96 maka hipotesis dapat diterima. Lalu R square, jika nilai R kuadrat sebesar 0,25 maka dapat dikategorikan sebagai weak atau lemah. Lalu untuk, nilai R kuadrat sebesar 0,50 dikategorikan sebagai moderate. Lalu untuk R kuadrat sebesar 0,75 dikategorikan sebagai substansial atau besar. Lalu untuk selanjutnya ada F square, apabila nilai F kuadrat sebesar 0,02 maka, dikategorikan sebagai weak atau lemah. Apabila nilai F kuadrat sebesar 0,15 dikategorikan sebagai moderate atau sedang, dan apabila nilai F kuadrat sebesar 0,35 maka dikategorikan sebagai substansial. Selanjutnya yaitu VIF atau variance inflection factor, yaitu pengujian multikolinearitas, di mana jika nilai VAF ini lebih dari 5,00 maka terdapat masalah multikolinearitas. Namun jika nilai VAF-nya ini di bawah 5,00 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas. Nah, selanjutnya yaitu pengujian hipotesis, di mana analisis direct effect atau pengaruh langsung dengan menggunakan koefisien jalur untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel independen. Jadi untuk selanjutnya PET coefficient ini, ada 2 kondisi, di mana apabila PET coefficient-nya itu positif, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya yaitu searah. Jadi gini, misalkan nilai variabel independennya itu meningkat ataupun menaik, otomatis nilai variabel dependennya juga akan meningkat dan juga menaik gitu. Nah,
berbanding terbalik dengan apabila kondisinya nilai P koefisiennya itu negatif, otomatis pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen itu akan berlawanan arah gitu kan. Jadi apabila nilai variabel independennya itu meningkat gitu, maka otomatis nilai variabel, dependennya itu akan menurun. Selanjutnya ada nilai probabilitas atau signifikansi. Jadi jika nilai p value-nya kurang dari 0,05, maka pengaruh antar variabel itu signifikan. Namun jika nilai p value-nya yaitu lebih dari 0,5, maka variabel tidak signifikan. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.